Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Jumat berkah, kita mau proses breeding. Ini udah kita siapin ada 20 baskom di atas 6 kali 3 tambah 2 20. Dan alhamdulillah ini belum selesai settingannya. Ini yang kita videoin. Jadi yang kita videoin ini untuk kita show up aja. Jadi buat kenang-kenangan lah indukannya dia. Nah, ini indukannya ini enak-enak semua alhamdulillah, menurut pribadi enak, Kak. Tapi kalau buat belum tentu. Nah, ini kita breeding Half Moon Blue Galaxy Multi. Half Moon Blue Galaxy Multi ini permintaannya tinggi banget. Jadi buat kalian yang pengen HM Multi Blue Galaxy, stoknya udah mulai dikit Selorannya sampai mau meledak tuh, full banget. Jadi buat yang tanya, ngepulin female-nya pakai apa? Cacing sutra aja udah cukup tuh. Cacingnya masih ada di bawah. Ini yang udah kita videoin, Ini ada kesini. Nah, buat kalian yang tanya, gimana sih cara milih indukannya? Jadi kita akan sepil secara langsung di show up soliter ya. Tapi sebelum ke sana, gue udah siapin sepasang yang akan kita show up dulu. Kita kasih kisi-kisinya dulu ya. Jadi buat kalian, gimana caranya biar anakannya banyak seperti ini? Nah, pertanyaannya paling banyak, gimana caranya biar anakannya banyak kayak gini, full padat? Nah, ini juga sama tuh. Gimana caranya biar anakannya full padat seperti ini dan anakannya sehat-sehat, terhindar dari penyakit? Nah, gua akan bahas di video ini ya. Jadi untuk kalian yang suka ngebreed banyak yang mati, nah tonton video ini sampai akhir, disimak baik-baik. Yang pertama, pemilihan induk. Yang biasa gue pakai indukannya itu usia di minimal 4,5 bulan. Kenapa? 4,5 bulan itu udah usia ideal, udah usia matang lah, produktif. Kalau misalnya kalian tanya, usia 4 bulan bisa, gue juga sering ngebreed usia 4 bulan, tapi terlalu dini, anakannya juga rentan terkena seleksi alam. Jadi kita nyari aman di 4,5 bulan biar anakannya nggak terkena penyakit, bukan terkena penyakit, biar ikan anakannya itu nggak terkena seleksi alam atau rentan kematian. Nah, poin pertama dari indukan. Yang kedua, size S++ minimal atau medium minus. Nah, contoh S++ seperti apa? Ini contoh S++. Ini contohnya size M. Bedanya di mana? Ukurannya M itu lebih besar, seperti ini. Nah, ini juga sama, ukurannya dia medium minus. Kalau yang ini dia medium, karena ini lebih besar. Kalau yang ini dia lebih kecil lagi tuh. Kalau misalnya paling bagus itu ngebreed di usia berapa? 4,5 bulan, size-nya S++. Nah, biasanya teloran seperti ini yang paling banyak menghasilkan di angka 400 ekoran. Kalau misalnya kita ngebreed size besar, contoh size besar seperti apa? Nah, ini udah M+. Rata-rata anakannya kalau misalnya M+ itu nggak terlalu banyak, karena ngelipetnya nggak full. Nah, kalau misalnya S++ sampai M atau M, itu anakannya tembus di 500 ekor lebih, dan alhamdulillah lumayan. Tapi perlu diingat, jangan ngarepin anakannya banyak, tapi gimana caranya biar hasilnya itu banyak yang jadi, bukan rejekan doang. Nah, contohnya dari mana? Genetik. Kalau misalnya kalian tonton, kalian cek, gue sering utamain kualitas. Nah, itu berpengaruh banget buat anakannya. Jadi ini indukan-indukan yang udah kita seleksi, alhamdulillah anakannya bisa menghasilkan keturunan yang lumayan, dan tentunya bisa mendapatkan cuan juga di anakannya, seperti ini. Ini female-female yang udah kita siapkan untuk indukan. Genetiknya udah jadi ini genetik udah duduk dari tahun 2021 pertama kali kita launching HM Multicolor. Kalian bisa cek, tonton videonya ada di YouTube kita di 2021. Jadi kita itu punya datanya, jadi bukan cuma sekedar omongan, tapi ada datanya. Nah, ini yang baru kita naikin, alhamdulillah tadi pagi kita naikin. Ada berapa? Ada 600 ekoran. Ada 600 ekor yang kita naikin. Nah, ini juga sama tuh. Ini baru notol tuh. Baru notol kita naikin tuh. Dia baru banget notol, tapi langsung kita naikin. Kenapa? Karena ini udah harus dinaikin, karena di lubukan itu kita tebar padat ini. Jadi kalau misalnya kita biarkan, nanti kelamaan dia rentan terkena seleksi alam, karena terlalu padat. Makanya kita kurangin dengan cara yang notol, kita botolin tuh. Ini udah notol-notol. Nanti kita tunggu di sini sampai 1 bulan. Setelah 1 bulan pertama di botol, kita akan kuras pertama kali dan akan kita sortir. Jadi buat kalian jangan lupa kualitas diutamakan. Nah, ini kita akan bahas ke videonya ya, di sebelah sana. Nah, kita jalan dulu. Jadi buat kalian yang tanya, gimana cara milih indukannya? Minimal S++ atau medium minus ya. Dan tentunya formnya kalian perhatikan. Jadi berantakan, belum dikuras. Nah, ini jantannya gua akan show up langsung di soliter bentar ya.
Nah, ini kan bisa lihat ya nih. Ini kita show up sengaja di soliter biar kalian bisa melihat secara langsung ya nih. Nah, kalian bisa lihat ini jantannya minimal kalau misalnya untuk half moon bukaan ekornya 180 derajat atau ngede. Ngede itu seperti ini, A. Nah, bukaan atau ekornya itu nggak bulat dia. Dari ujung ke ujung tuh dia ngede. Nah, agak lancip juga dia, agak overtail. Nah, female-nya sama dan tentunya full telur. Jadi kalau mau anakannya banyak, telorannya juga banyak seperti itu, gendut. Nah, tentunya settingannya juga harus pas. Kenapa settingannya harus pas? Karena itu berpengaruh untuk anakan. Jadi gue sering bilang settingan di sini tuh galaksinya tebal tipis. Nah, kalian bisa lihat ya nih. Tebalnya di mana? Kalian bisa cek ya nih. Tebalnya di mana ini? Tebalnya di female. Female-nya dia agak tebal. Untuk galaksinya lebih banyak dominannya daripada jantan. Kita kenapa settingannya tipis? Untuk anakannya itu biar jadinya banyak, Kak. Bukan banyak anakannya bisa ratusan ekor, bukan, tapi jadi banyak untuk menghasilkan keturunan yang seperti indukannya. Kalau kalian tanya, jantan apa? Untuk di sini warna ngikut kemana? Kalau di sini ya, untuk di Farm Galaxico Indonesia, untuk warna kita utamain di jantan. Jadi kalau misalnya di female kita utamainnya itu di jantan untuk warna. Tapi kalau misalnya untuk apa? Untuk di kalian, untuk versi yang lainnya silahkan. Tapi kalau di sini kita ngutamain warna itu untuk anakannya itu di jantan. Jadi biar menghasilkan keturunan yang berkualitas dan juga tentunya bisa dijual kembali nanti anakannya. Nah, ini anakan RGG. Ini udah nggak banyak lagi, tinggal sedikit. Kalian bisa check out di Shopee sekarang juga. Ini nggak banyak lagi. Jadi udah banyak banget yang CO buat kalian. Ini kita taruh dulu. Kita mau milih lagi nih, kita mau milih lagi. Jadi biar anakannya banyak seperti itu, kalian harus pilih indukannya yang udah minimal 4,5 bulan. Size-nya minimal S++ seperti ini. Ini kebanyakan jantannya udah MA. Kenapa? Karena jantan ini udah kawin 2 kali. Jadi kalau kalian tanya, jantannya udah pernah kawin ini? Udah pernah kawin ini, Ini jantannya udah kawin sekitar semingguan yang lalu, ada yang 2 minggu yang lalu. Sekarang dia kawin di keberapa? Dia kawin di kedua sekarang. Jadi alhamdulillah. Female-nya ini kawin keberapa? Female-nya yang ini virgin. Kenapa kita kasih female yang virgin? Karena stok indukan kita banyak, alhamdulillah. Jadi buat kalian, kenapa kita stok breedingannya banyak? Karena kita menyiapkan indukannya itu lumayan banyak, untuk sekali breeding. Jadi biar menghasilkan keturunan-keturunan yang banyak juga. Nah, kita mau ngefullin, jadi sekali breeding ini farm bawah udah full, total udah full, jadi udah nggak ada tempat lagi. Nanti ini sebagian akan kita pindah ke atas, ke farm atas. Jadi farm atas akan kita aktifkan lagi. Jadi buat kalian yang tanya, kenapa nggak di bawah aja? Karena di bawah ini udah nggak muat, jadi udah nggak muat. Jadi bener-bener udah full. Nah, ini kalau kalian lihat itu di jantannya ada kutil. Nah, jantannya ada kutil. Pertanyaannya, kok jantannya kutilan di breeding? Nanti anakannya ngaruh nggak? Nggak ngaruh, Jadi kalau misalnya kalian ada indukan yang ada kutilnya pas udah gede, itu nggak ngaruh ke anakan 100%. Yang ngaruh itu ketika indukannya itu mengalami cacat genetik atau cacat bawaan. Contohnya apa? Nyendok. Terus apalagi, terus bantet, terus apalagi dasinya pendek. Nah, itu yang ngaruh ke anakannya nanti. Jadi itu jarang gue breeding. Jadi kita nyarinya yang aman-aman aja pokoknya. Maksudnya yang aman itu yang kualitasnya itu udah aman lah buat indukan, udah breeding, nggak ada cacat atau ibarat kata nggak ada minusnya seperti itu. Karena kita juga ngebreed itu bukan untuk skala hobi, tapi kita udah bicara skala bisnis, usaha. Jadi memang anakan ini nanti kita akan prepare untuk dijual lagi. Nah, settingannya sama, tebal tipis tuh. Kalian bisa lihat ya nih. Female-nya tipis. Nah, jantannya tebal. Nah, contoh ke sini masuknya, jantannya tebal nih seperti ini. Female-nya tipis. Nah, jadi buat kalian yang sering tanya kenapa settingannya tebal tipis, dari dulu ini dari 2018 mau plakat mau HM sama. Kenapa? Karena ini biar anakannya nggak banyak yang jadi best girl. Jadi kalau kalian tanya alasannya apa, ini biar nggak jadi best girl semua. Kalau tebal sama tebal jadi juga, cuman pengalaman kita anakannya itu gampang banget langsung ke best girl atau nutup dia jadi pensi. Dan itu sangat tidak memungkinkan untuk kita breeding lagi karena nanti hasilnya bisa kurang maksimal. Apalagi kita buat usaha, nanti yang ada capek doang seperti itu. Nah, ini kita langsung breeding. Ini udah berapa ini, yang kita settingkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini ada 4, ini ada 15,
Ini ada 15. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ini ada 12 tambah 15 berapa? 17 pasang. 27 pasang ini, 27 pasang ini belum semua. Masih ada jantannya nggak? Masih ada di sini, Jantannya itu kalau nggak salah di sini masih ada. Tuh, masih ada jantannya ini, Mana dia? Oh, ini female, Ini female yang udah kawin sekitar seminggu yang lalu. Jadi ini yang udah kawin seminggu yang lalu. Nah, jantannya kemungkinan ada di sini. Nah, ini female-femalenya. Ini harusnya ada jantan RKC, Pasti ngikut dia, kita kelupaan. Oh, nggak ada jantan RKC-nya, di mana kita lupa naruh, Memungkinkan ada jantan RKC, karena kemarin kita breeding HM RKC juga. Ini masih ada female-nya, ada 1 2 3 4 ada 7, kita belum breeding. Jadi ini akan kita breeding di tempat baskom. Nanti kita kasih ketapang juga. Jadi biar ikannya itu nyaman pada saat kawin. Jangan lupa, jangan sering diliatin, biarin pada saat dia kawin jangan diliatin, biarin aja. Nah, ini anakannya alhamdulillah lumayan banyak. Ini HM barongsai nih. Ini HM barongsai. Jadi buat kalian yang pengen anakannya banyak seperti ini, indukannya minimal S++, usia 4,5 bulan, full telur. Kasih apa? Cacing sutra apa jentik nyamuk? Dua-duanya bagus. Kalau nggak ada jentik nyamuk, cacing sutra. Kenapa? Karena di sini udah nggak ada jentik nyamuk, nggak ada empang, diuruk semua jadi septic tank. Adanya cacing sutra, itu juga bagus. Terus kalau misalnya anakannya udah usia 2 minggu seperti ini, nah ini kan udah 2 mingguan nih, udah mau 2 minggu, nanti kita sifon 30% kita buang, dasarnya kita sedot kotoran, kita isi lagi air tambahan, jadi biar kotoran dasar itu bersih dan juga ikan itu sehat, pertumbuhannya pastinya cepat. Jangan ditebar padat ya. Ini kita tebar padat sengaja. Kenapa? Karena ini umurnya kita 3 minggu, kita akan pindah ke pembesaran. Jadi di sini cuma sampai 3 minggu aja, biar ikan itu aman terhindar dari predator seperti itu. Jadi buat kalian yang suka tonton video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan sehat selalu buat kalian.